adik-adik. Kembali lagi dengan Kakak Cindy Silvianti. Nah, di sini Kakak akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai hidrokarbon. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya. Itu terbagi atas 3 macam, yaitu hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Kalau hidrokarbon alifatik itu bentuk rantainya memanjang atau terbuka. Adik-adik bisa lihat di sini. Ujung-ujung antar atomnya itu tidak saling berhubungan. Nah, selanjutnya hidrokarbon alisiklik, yaitu bentuk rantai karbon dengan cincin melingkar. Nah, maksudnya di sini terdapat pertemuan antara ujung-ujung dari rantai karbon. Nah, ini bisa dilihat dengan antar ujung karbon C ini berikatan dengan C satunya lagi, sehingga bentuk karbonnya itu seperti cincin melingkar. Yang ketiga yaitu hidrokarbon aromatik, yang mana bentuk rantai karbonnya ini membentuk cincin konjugat. Nah, seperti ini benzen. Benzen termasuk ke dalam hidrokarbon aromatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian selanjutnya, yaitu pembagian hidrokarbon berdasarkan ikatan atom karbon. Yang pertama, hidrokarbon jenuh. Kalau misalkan dia hidrokarbon jenuh, berarti atom karbonnya itu berikatan secara tunggal atau cuman satu-satu aja gitu. Adik-adik bisa lihat seperti ini, C dengan C, C dengan C, itu kan. Itu hanya ada satu ikatan. Sedangkan untuk hidrokarbon yang tak jenuh, karbon itu dihubungkan oleh satu ikatan rangkap. Contohnya seperti ini, C dengan C dihubungkan oleh ikatan rangkap, maka dia termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh. Jadi kesimpulannya, hidrokarbon jenuh itu dia tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan hidrokarbon yang tak jenuh dia memiliki ikatan rangkap. Oke, masuk kita ke materi selanjutnya. Nah, hidrokarbon itu ada 3, tetapi pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana hidrokarbon dalam sistem IUPAC. Kalau misalkan satu atom C itu diawali namanya dengan metionin, 2 met ya, bukan metionin, met bisa jadi nanti dia metana, metena, atau metuna gitu. Tergantung dia itu ikatan rangkapnya berapa gitu. Kalau ikatan rangkap 1 dia alkana, 2 alkena, 3 alkuna. Nah, adik-adik bisa lihat dari tabel ini berdasarkan jumlah atom C-nya. Nah, berarti nanti kita penamaannya berpatok kepada nama-nama ini ya. Oke. Langsung masuk kita ke alkana. Nah, alkana itu adalah hidrokarbon alifatik yang jenuh. Apa yang jenuh tadi? Yang dia itu tidak punya ikatan rangkap, artinya ikatannya tunggal. Oke. Rumus umum dari alkana itulah CnH2n tambah 2. Contohnya C, CH4, artinya C-nya 1. Berarti kalau kita memasukkan ke dalam rumus ini, H 2 kali 1 tambah 2, 4 kan? Makanya jadinya CH4. Kita lihat juga CH6. Berarti C-nya 2, N-nya 2, H-nya 2 dikali N tambah 2. 2 kali 2 berapa? 4 ditambah 2 sama dengan 6. Makanya jadinya C2H6. Untuk penamaannya, kalau untuk C4, kalau 1C berapa tadi? Met kan? Met, tergantung dia itu alkana, alkena maupun alkuna. Kalau dia alkana, berarti dia akan menjadi metana. Kalau dia atom C-nya 2, dia itu alkana, maka penamaannya etana. Oke, mungkin hanya itu. Kita akan membahas tentang deret homolog alkana. Apa itu deret homolog alkana? Yaitu suatu golongan senyawa karbon dengan rumus umum yang sama, yang memiliki sifat yang sama, dan antar-antar suku yang berurutan yang mempunyai bedanya CH2. Oke, untuk sifat dari deret homolog itu adalah mereka memiliki sifat kimia yang mirip, mempunyai rumus umum yang sama. Perbedaan massa molekul relatif mereka antara dua suku yang berurutan tersebut yaitu
14, makin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi titik didihnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini: metana, etana, propana, butana. Maka adik-adik bisa lihat di sini, semakin tinggi titik didihnya atau semakin banyak atom C-nya. Kalau butana berarti 4 atom C, pentana ada 5 atom C. Titik didihnya itu semakin tinggi dan juga titik lelehnya itu semakin tinggi. Dan dari berbagai macam produk hidrokarbon, mereka itu memiliki kegunaan yang bermacam-macam. Ada yang digunakan sebagai bahan bakar, ada yang digunakan sebagai pelarut, dan juga ada sebagai minyak pelumas dan sebagainya. Oke. Sekarang ini contohnya hidrokarbon ya. Ini ada CH4. CH4 kira-kira itu apa? Metana, propana, atau metana, propana. Alkana, alkena, atau alkuna. Kalau misalkan dia itu CH4, berarti rumusnya CN H2N tambah 2 ya. Oke. Kalau seperti itu berarti ini adalah alkana, ini adalah propana, butana, dan etana. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, sifat-sifat dari alkana itu sendiri. Nah, untuk sifatnya, alkana itu memiliki sifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Nonpolar artinya apa? Dia itu tidak memiliki kutub atau kation maupun anion, sehingga dia itu tidak dapat larut dalam air. Air itu kan polar. Seperti yang kita ketahui, polar larut dalam polar, nonpolar larut dalam nonpolar. Berarti senyawa nonpolar dia itu tidak akan larut dalam air sebagai senyawa polar. Oke, semakin banyak atom C seperti yang kakak jelaskan tadi, semakin banyak atom C-nya, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Pada tekanan yang biasa, CH4 sampai CH10 itu dia berwujud gas, sedangkan C5 sampai C17 itu dia berwujud cair, dan di atas C18 itu dia berwujud padat. Oke, untuk sifat alkana ini dia itu dapat mengalami oksidasi dengan reaksi pembakaran. Selanjutnya alkena. Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2 dengan rumus molekul seperti CnH2n. CnH2n kalau misalkan dia C-nya 2 berarti hanya 4, C-nya 3 hanya 6, berarti ini adalah alkena. Untuk penamaannya seperti aturan yang pertama tadi, bahwa atom C-nya 2 itu diawali dengan et. Kalau dia alkena, maka dia akan menjadi etena. Begitu juga dengan C3H6. Dia propana. Pro 3 kan. Karena dia alkena, maka dia akan menjadi propena. Oke, selanjutnya masuk kita ke alkuna adalah hidrokarbon alifatik yang tidak jenuh dengan satu ikatan rangkap 3, yang mana memiliki rumus molekul CnH2n-2. Nah, seperti ini. Kalau misalkan rumus molekulnya seperti ini, C2H2, kita sesuaikan dengan rumus yang ada. Kalau misalkan kita melihat seperti ini, C3H4, otomatis dia ini nggak mungkin alkana, nggak mungkin juga alkena. Kalau kita masukkan ke dalam rumus alkuna, maka dia akan masuk nih. Contohnya C3H4, berarti N-nya 3. Kita masukkan ke dalam rumus alkuna, itu CnH2n tambah 2. 3 dikali 2 dikurang 2, tinggal 6 dikurang 2, 4 kan. C3H4, berarti dia adalah alkuna.
Kalau untuk penamaannya seperti yang aturan yang tadi, kalau misalkan dia tiga atau C-nya kita awali dengan pro. Kalau dia al-kuna maka dia adalah propuna. Nah, gitu juga untuk selanjutnya. Nah, untuk tata cara penamaannya kita simak video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.